Secara umum bagus, tapi ada satu yang membuat saya sedikit kecewa. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama Pojok Omah. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing mesin trimmer atau mini router ya, atau kalau umumnya orang bilang mesin profil merek Magtek MT370. Ini saya dapat dari salah satu toko di Samarinda yang sebagai langganan saya. Saya dapat dengan harga 830.000 kalau tidak salah. 830 apa 870 saya lupa. Insya Allah 830. Ongkos kirim ke tempat saya sekitar 35.000, sekitar 35.000. Baiklah, langsung saja kita buka ya. Ini sebenarnya sudah saya buka tapi belum pernah saya pakai. Barangnya juga baru datang kemarin. Karena masih musim COVID, jadi saya tidak bisa ke Samarinda, saya online kemarin. Di dalamnya yang pertama terdapat ini ya, ini iklan-iklan dari Makita, iklan produk-produknya Makita, karena kita tahu bahwasanya Magtek itu anak perusahaannya Makita. Jadi ada seperti ini cordless ya, kayaknya banyak yang cordless ini pakai baterai semua produk-produknya. Ini dari Makita. Kemudian kita dapat garansi. Untuk garansinya sendiri, untuk 3 bulan pertama gratis spare part 100%. Jadi seandainya ada kerusakan dalam pemakaian ya, bukan kerusakan karena insiden atau karena kecerobohan pemakai, itu kita mendapatkan spare part 100% gratis. Nah, untuk 2 tahun, untuk garansi 2 tahunnya, jadi paling lama 2 tahun garansinya. Untuk garansi 2 tahunnya spare part 40%. Ini disimpan, barangkali nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya berharap garansi ini tidak terpakai ya, karena kita harapannya ya tetap bagus lah. Nah, kemudian buku manual book, saya sarankan teman-teman bacalah sedikit baca, terutama tentang SOP-nya dan safety-nya, karena ini salah satu mesin yang resikonya agak tinggi, jadi perlu kita perhatikan SOP dan safety-nya dan juga perawatannya. Di dalamnya sendiri, yang pertama ada unitnya sendiri. Nah, ini unitnya, teman-teman bisa lihat. Dari segi perakitannya atau booltnya, ini memang ya lumayan kokoh ya dibandingkan dengan punya saya yang sebelumnya. Ya memang karena harganya juga jauh berbeda. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di alatnya ya, yang tertera di alatnya ya. Jadi untuk voltasenya memakai 220 sampai 240 volt. Kemudian untuk dayanya sendiri di sini menggunakan 440 watt. 440 watt dengan kecepatan tanpa beban 35.000 rpm. Jadi sudah ya umum lah, untuk mini router rata-rata RPM-nya seperti itu. Kemudian sistem ininya, sistem pengaturan base-nya, ini kita memakai ulir. Jadi belum one click ya, jadi masih pakai baut. Ini untuk unitnya nanti akan kita coba. Kemudian kita dapat aksesoris
Ini untuk guide dengan ini bukan apa ya namanya, bukan bearing. Ini bukan bearing. Jadi ini fungsinya di sini kita untuk seandainya kita menggunakan mata router, kemudian kita mau pakai setengah dari mata itu sendiri, nah kita bisa menggunakan ini sebagai apa namanya, guide-nya. Nah, karena di sini ada rodanya, nanti rodanya ini untuk guide-nya ini bisa dimaju mundurkan, bisa ke depan, ke belakang. Terus ini bisa naik turun. Kemudian nah ini kunci untuk membuka, kunci untuk membuka mata routernya. Kemudian yang kita dapat lagi aksesorisnya, nah ini guide untuk bagian tepi seperti ini, nggak kelihatan ya. Jadi kita taruh di sini. Kita taruh sini. Nah ini untuk guide-nya seperti ini. Nah ini juga bisa kita atur tinggi dan rendahnya, kemudian jauh dekatnya bisa kita atur. Ya standar sih untuk aksesorisnya. Kayaknya semua mini router atau semua trimmer itu aksesorisnya ya seperti ini. Kemudian ukuran dari ininya mata routernya. Di sini kita menggunakan yang 1/4 in ya. Jadi mata router itu ada 2 jenis. Yang pertama 1/4, ada yang 1/2 in. Kalau yang 1/2 in itu biasanya untuk plans router atau untuk router yang seperti Teko itu loh. Kalau saya menyebutnya router Teko. Saya punya satu, itu ukurannya 1/2 in. Kalau yang ini 1/4 in. Jadi kalau kita mempunyai mata trimmer yang 1/2 in, itu tidak bisa masuk ke sini. Tapi kalau kita punya mata trimmer yang 1/2 in, itu bisa masuk ke sini, juga bisa masuk ke plans router atau router Teko atau trimmer Teko. Jadi ada 3 jenis sebenarnya ya. Trimmer itu ada 3 jenis. Yang pertama yang seperti ini, yang kecil. Kemudian ada yang agak besar, yang Teko itu. Kemudian yang plans, yang dia pegangannya 2 seperti ini. Kemudian kelebihannya di sini kita dapat satu bonus lagi yang kalau di mesin atau di paket trimmer yang lain itu, yang di harga di bawahnya ini ya, biasanya tidak dapat itu ini. Nah ini kita dapat satu mata trimmer strike bit. Ini yang otomatis ya, yang itu ya, yang 1/4 in ya. Nah kita dapat satu ini, nanti kita coba. Nah nanti di sini ini strike bit. Ini kayaknya ukurannya 8 mungkin, ini 8 mili, tidak disebutkan di sini. Yang terdapat mereknya ya, Makita ya. Jadi kalau Magtek, entah itu trimmer, entah itu circle atau circular saw atau table saw, kalau dia Magtek biasanya matanya itu Makita, karena memang anak perusahaannya. Ya tidak disebutkan di sini berapa diameternya, cuman disebutkan di sini untuk maksimal RPM-nya 35.000. Ya itu tadi untuk unboxingnya. Untuk reviewnya sendiri nanti akan saya sampaikan lagi kesan pemakaiannya, karena ini belum saya pakai.
Jadi saya cuman mereview saja, bukan mereview sih, saya cuman karena saya belum pakai, jadi saya cuman mengunboxing saja. Bisa kita coba suaranya ya, karena yang saya punya sebelumnya itu agak berisik suaranya, bahkan terkesan keras sekali ya, terkesan keras. Jadi saya pengen coba juga ini suaranya seperti apa. Yang perlu diperhatikan, tombol on off kalau kita mau menyalakan, menancapkan ke saklar atau apa namanya itu, stiker atau apa, colokan lah. Nah ini kita pastikan ini dalam off, jangan sampai kita lupa dalam keadaan on terus kita colokan, apalagi kalau di sini ada matanya, nah itu berbahaya sekali. Jadi pastikan kalau kodenya off baru kita tancapkan ke listrik. Cukup halus dan getarannya juga tidak terlalu kencang ya, mungkin karena belum ada media yang kita trim, jadi masih halus suaranya. Biasanya yang keras itu ketika bergesekan dengan media. Teman-teman, jadi dari kesimpulan saya dari ini ya, kesan pertamanya ya, secara umum oke lah, dibandingkan dengan yang harga di bawahnya ya masih bagus jelas lah, karena ini harga medium ya, tidak terlalu murah ya tidak terlalu mahal. Kalau yang mahal ya di atasnya ada Makita, ada Bosch yang di atas 1 jutaan, 1.200.000, 1.300.000. Kalau yang di bawahnya ya ada merek-merek seperti Modern, Ryu, NRT atau Bitek. Nah itu yang di kisaran harga 300 sampai 500.000. Jadi ini di harga tengah-tengah, kisaran 800.000. Jadi ya oke lah. Untuk pemakaian nanti akan saya review lagi. Dari kesan pertama yang saya dapatkan di sini, secara umum bagus, build-nya bagus, terus kokoh, terus apa ya, suaranya juga tidak berisik, aksesorisnya juga ini tebel, jadi tidak tipis seperti yang di harga 300 ribuan. Jadi tidak gampang bengkok. Nah, terutama kuncinya tebal sekali. Kalau di trimmer yang harga 300 ribuan yang saya punya itu, kalau sudah kita kencangi terus kita buka, itu biasanya kalah di sininya, itu bengkok karena tipis sekali kuncinya dan lembek. Kalau ini keras. Nah, tapi ada yang membuat saya sedikit kecewa ya dengan trimmer ini. Jadi secara umum bagus, tapi ada satu yang membuat saya sedikit kecewa dengan harga yang segitu ya. Itu di penguncinya, di pengunci base-nya. Jadi belum one click. Sedangkan di merek yang lain yang di bawahnya ini itu sudah ada yang one click. Di resikonya kalau seperti ini, kalau yang punya saya itu sempat ininya yang jebol, biasanya kalah di sini ya, jadi saya ganti dengan baut yang lain, atau di sininya yang dol, di baut yang kecil di sini, murnya di sini tuh yang dol. Terus resiko yang lain, kalau terlalu keras, kita kencenginnya terlalu keras, di sini tuh nanti pecah, di sininya pecah biasanya. Nah, itu sih kelemahannya itu, tapi bisa diatasi seperti itu, karena kebetulan juga di pasaran atau di toko-toko itu sudah dijual hanya ininya. Cuman saya penasaran ya, bisa tidak ya kalau ininya kita ganti saya ganti dengan yang merek lain yang one click. Saya itu penasaran di situnya. Kalau teman-teman sudah pernah mencoba, bisa tidaknya teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, begitu
Demikian dari saya review Magtek MT370. Jika ada saran bisa ditulis di kolom komentar, dan jika bermanfaat bisa di-share, serta teman-teman yang belum pencet tombol subscribe-nya bisa dipencet tombol subscribe-nya. Demikian dari saya, terima kasih. Salam untuk tetangga seluruh Nusantara. Salam Pojok Omah.